Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku sahabat Book Channel dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, dan inilah yang selalu saya doakan untuk antum semuanya. Dan mari kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dan ditunjukkan jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat khususnya. Saudaraku sahabat Book Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya teman-teman pernah marah apa enggak? Jawab dalam hati masing-masing. Pernah marah atau enggak? Kalau pernah marah, seberapa marah kalian? Kalau udah tahu seberapa marah, apa efek atau akibat dari kemarahan kalian? Coba direnungi. Kalian pernah marah besar, ya, antum pernah marah besar, lalu ketika antum marah, meluapkan amarah itu, apa yang terjadi setelah itu? Misal, antum berantem sama temen, lalu antum meluapkan marah sampai nempeleng temen misalnya ya, atau sampai berlaku kasar lah, atau ngucapin kata-kata yang nyakitin, nyelekit di hati gitu. Apa setelah itu yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah antum tidak lagi bertegur sapa dengan teman antum, atau dengan keluarga juga demikian. Antum marah-marah, luapkan kemarahan itu dengan maaf bahasanya membabi buta, saking ini luar biasanya marah. Lalu apa yang terjadi? Kita akan tidak disukai di keluarga kita. Anda sebagai guru, lalu Anda suka marah-marah, bukan tegas, bukan mendidik, tapi di sini benar-benar pure marah. Bahkan murid melakukan kesalahan kecil pun bisa antum cubit sampai antum pukul misalnya. Apa yang terjadi? Ya, antum tidak disukai oleh murid. Dalam lingkungan kerja, antum ini orangnya temperamen, dikit-dikit marah, selip satu huruf salah misalnya, marah gitu ya. Apa yang antum rasakan? Iya, kalau antum jadi bos, antum tidak disukai. Kalau antum sebagai karyawan, antum bisa langsung dipecat. Jadi apa kebaikan dari kata marah? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada kebaikan dari kata marah kecuali marah pada tempatnya. Loh, emang ada marah pada tempatnya? Ada. Kapan kita harus marah? Ketika agama kita dihinakan, ketika Allah mungkin dihinakan, atau ketika Rasul dihinakan, atau Al-Quran mungkin dihinakan dengan cara diinjak, dibakar, dan lain sebagainya. Itu di saatnya kita harus marah. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau itu lembut, santun, dan menjadi suri tauladan yang sangat amat luar biasa. Beliau dalam sirah kita selalu mendengarkan, jarang sekali ada yang menyampaikan cerita Rasulullah suka marah-marah sampai nabok orang. Pernah nggak? Nggak pernah kita dengar cerita Rasul ngamuk-ngamuk sampai ditempeleng ke orang. Atau mungkin kita pernah dengar ada kisah orang orang kafir Yahudi yang dia kencing di masjid. Apakah langsung tempeleng sama Rasul karena beliau marah-marah? Enggak, kita nggak pernah dengar kisah itu dari Rasulullah SAW. Berbeda kalau sudah masalah agama yang dinistakan atau dihinakan. Saudaraku sahabat Book Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan, marah tuh nggak ada untungnya, malah akan merugikan kita. Dijauhi teman iya, dijauhin keluarga iya, nggak disukai di tempat kerja iya, jauhin sama murid iya, apalagi banyak sekali dampak buruk daripada kata marah. Maka dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, minta nasihat. Ausini faraddada miraran, bahkan diucapkan demikian, ausini ya Rasul, nasihatkan sesuatu kepadaku, kasih saya ini nasihat. Tuh teman-teman, kalau kita lagi merasa diri kita ini bahasanya kurang mendapatkan ketenangan, atau lagi ada problem dengan diri kita, jangan sungkan untuk minta ke orang sebuah nasihat. Datang ke ustadz kah, datang ke siapapun itu yang antum merasa dia punya ilmu dan punya pengalaman itu, tanya, tolong sih nasihatin saya gimana caranya itu. Jangan malu-malu. Dan ini diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dia ini orangnya temperamen, suka marah, mudah banget marah. Datang kepada Rasulullah, dan Rasul tahu itu sifat sahabat ini. Kata dia, ausini, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Kata Nabi, nggak panjang-panjang hadisnya, la taudha,
jangan kamu marah. Farad dan miraran, diulang berkali-kali di permintaan untuk diberikan nasihat. Jawaban Rasulullah, la taghdab, jangan marah, itu doang. Tapi makna daripada la taghdab ini luar biasa. Katakanlah kita sebut dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab, fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidu sabira al asalah. Ya Muawiyah, jauhilah olehmu amarah itu, karena amarah itu dapat merusak iman sebagaimana jadam merusak madu. Iman seseorang itu akan hilang ketika dia dalam kondisi marah. Nggak ada orang kalau udah marahnya ini marah udah nggak karuan ya, dia itu yang keluar itu kalimat-kalimat yang bagus tuh jarang sekali kita temukan. Dia ngamuk nih misalnya, marah-marah gitu ya sama istrinya, katakanlah dia ngamuk luar biasa sama istrinya, kamu ini cantik ya, oh nggak ada. Atau kamu ini baik ya, jarang sekali orang marah mengucapkan demikian. Paling sering apa, kamu ini nggak tahu diri ya, kamu ini begini. Itu yang akan keluar dari lisan orang yang sedang marah. Seperti halnya orang yang mabuk, dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Maka kadang kalau orang marah itu bisa lempar ini, lempar itu ya kan. Bahkan tadi yang saya sebutkan bisa main tangan tuh. Maka luar biasa nasihat Rasulullah yang pendek, la taghdab tadi, dalam kehidupan kita. Sebagian Rasul menasihatin Muawiyah, jangan kau itu suka marah, jauhilah amarah itu. Kenapa? Karena kalau kita menjauhi amarah, maka amanlah iman kita ini. Orang yang sedang marah itu tidak iman itu hilang daripada dirinya, sehingga dia dapat gelap mata. Walaupun matanya kebuka, lampu terang atau masih siang, tapi dia akan gelap mata. Artinya apa? Dia tuh kadang nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, dia akan sadar tuh kalau udah selesai tuh biasanya. Makanya kalau orang udah selesai marah, nangis kalau dia menyadari kesalahannya. Aduh, ngapa ya saya tadi nyampe mukul, aduh ngapa ya saya tadi kok sampai ngomong kata-kata yang nggak enak, aduh ngapalah saya tadi kok begini dan begitu. Itu efek marah. Maka hakim itu tidak boleh memutuskan suatu perkara kalau dia dalam keadaan marah, itu nggak boleh. Nah, saudara kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tadi kama yusidu as-sabira. Kalau as-sabira itu jadam itu getah berwarna hitam yang ini dikatakan sangat pahit, bahkan pahitnya itu dapat merusak manisnya madu. Nah, jadi jangan sampai kebaikan kita, kesopanan kita, budi pekerti kita, akhlak kita, atau penilaian baik orang terhadap kita itu rusak seketika gara-gara marahnya kita. Tadinya kita disayangi sama teman, disayangi sama keluarga, disayangi sama murid, disayangi sama guru, atau disayangi sama siapapun. Tiba-tiba kita marah, meluap marahnya ini, maka orang akan menjauh daripada kita. Semoga menjadi pelajaran untuk imam pribadi, untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan satu lagi, ada sebuah riwayat menyebutkan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu adalah surga. Maka saudaraku, sahabat Mukis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahan amarahmu dan ambillah surgamu. Apa? Tahan amarahmu dan ambillah surgamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.